Ketika pintu lift hampir tertutup, tiba-tiba ada tangan hitam yang masuk. Orang yang masuk itu terlihat aneh, memakai helm, yang membuat wanita itu merasa sangat tidak nyaman. Yang lebih menakutkan lagi, orang aneh itu ternyata tinggal tepat di sebelahnya. Setelah sampai di rumah, wanita itu langsung mengunci pintunya 3 kali. Dia pikir itu akan membuatnya aman, tapi begitu berbaring, dia melihat ada handuk bekas pakai di lemari dengan sehelai rambut menempel. Wanita itu marah besar. Dia langsung membuka komputer untuk mengecek rekaman CCTV rumahnya. Tapi sebelum rekamannya terbuka, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu yang terkunci rapat. Saat dia membuka pintu, tak ada siapa-siapa. Saat dia mulai merasa lega, tiba-tiba bayangan gelap melintas cepat di lorong. Meskipun sangat takut, wanita itu semakin yakin untuk menangkap si pengintip yang bersembunyi di rumahnya. Dia mengambil semprotan anti-wolf dan perlahan berjalan ke depan, hanya untuk menemukan seorang gadis kecil dengan satu mata yang muncul di depannya. Kembali ke komputernya, dia melanjutkan menonton rekaman CCTV. Ternyata ada pria berjaket hitam yang masuk ke rumahnya di siang hari, bahkan minum dari bir yang dia tinggalkan. Saat itu juga, wanita itu merasa ada bahaya di belakangnya. Ternyata, pria berjaket hitam itu adalah orang aneh yang tinggal di sebelah. Dia berniat membunuh wanita itu agar tidak ada yang tahu. Wanita itu berdiri untuk kabur, tapi sudah terlambat. Yang lebih aneh lagi, beberapa hari kemudian, orang aneh itu juga menghilang secara misterius. Manajer apartemen meminta saudara laki-lakinya, Supri, untuk datang dan mengambil barang-barangnya. Begitu Supri masuk ke dalam kamar, dia mencium bau bangkai yang busuk. Kamar itu penuh dengan sampah, mirip sekali dengan tempat tinggal orang tunawisma. Namun, di depan cermin, produk-produk wanita tertata rapi yang membuat Supri bingung. Saudaranya jelas-jelas belum menikah. Lantas, kenapa ada barang-barang wanita di rumahnya? Dan untuk mencari tahu, Supri bertanya kepada para tetangga tentang keberadaan saudaranya. Tapi begitu mereka mendengar soal orang hilang, tetangga-tetangga itu langsung menutup pintu dengan ketakutan. Pada saat itu, Supri yang sedang observasi baru menyadari bahwa di depan setiap pintu kamar ada tanda gambar. Setelah mengamati orang-orang yang keluar masuk, dia menemukan kalau persegi menunjukkan pria, lingkaran menunjukkan wanita, dan segitiga menunjukkan anak-anak. Angka di sampingnya menunjukkan jumlahnya. Hanya kamar saudaranya dan kamar wanita yang ada tanda centang tambahan yang Supri nggak mengerti. Sementara itu, anggota keluarga Supri yang menunggu di luar apartemen juga diganggu oleh seorang tunawisma. Istrinya yang baru saja ke kamar mandi. Begitu kembali, mendapati pria tunawisma itu sedang duduk di dalam mobilnya. Dia mengunci pintu mobil, membuat anak-anak terjebak di dalam. Di saat yang kritis, seorang wanita baik hati keluar dan menggunakan stun gun untuk mengusir pria tunawisma itu. Setelah itu, wanita itu mengundang Supri dan keluarganya untuk makan di rumahnya. Dia tinggal di sana hanya bersama putrinya, tapi tanda di pintunya menunjukkan keluarga 3 orang. Dan ternyata, putrinya adalah gadis kecil dengan satu mata yang tadi itu.